Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa alihi at-tahirin siyama baqiyatullahi fil aradin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang mulia ini kita masih bisa bertemu lagi dalam acara ziarah dan ngaji kitab Uyun Akhbarur Ridha. Selawat beriring salam kembali kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad rojahum, di mana dengan bersyafaat kepada beliau insyaallah berkat dunia dan berkat akhirat melimpahi kita semua. Pada saat ini, hari ini bertepatan pada tanggal 3 Rajab, adalah hari syahadahnya Imam Ali Al-Hadi. Saya ucapkan turut berduka cita atas hari ini, atas berpulangnya beliau. Semoga kecintaan kita akan terus bertambah, walaupun waktu terus menjauhkan kita dari mereka. Setiap hari kita menjauh dari waktu keberadaan mereka, tetapi kecintaan kita, keteguhan kita untuk melanjutkan ajaran-ajaran yang mereka bawa terus bertambah dan terus menjelma dalam jiwa kita, dalam diri kita. Yang kedua, saya ucapkan juga selamat pada hari ini adalah pada bulan ini, bulan Rajab adalah salah satu bulan istimewa selain bulan Ramadan dan bulan Sa'ban. Rajab, Sa'ban, Ramadan adalah 3 bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memperhatikan bulan tersebut. Jadi kalau seandainya kita ingin meningkatkan kualitas amal kita, bahkan kualitas ma'rifat kita, dengan contoh, misalnya kita mengetahui bahwa bulan ini adalah bulan agung, bulan mulia, kita juga berbahagia dengan bulan itu hadir dalam diri kita, maka insya Allah jiwa kita juga akan tumbuh menjadi lebih kuat, tumbuh menjadi lebih agung. Kalau kata Imam Khomeini, jiwa kita ini adalah jiwa yang dimana memiliki potensi untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah derajat eksistensial yang cukup agung, yang cukup tinggi, bukan hanya sebatas menerima ilmu, tapi menerima wahyu. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi pancaran dari keindahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa menjadi pancaran keindahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mengutip bahasa irfan dalam kehidupan kita. Jadi dalam artian apa? Dalam artian bulan-bulan saat ini adalah bulan-bulan Rajab, bulan-bulan Sa'ban, bulan-bulan Ramadan, bukan kita meminta emas kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi meminta menjadikan diri kita adalah emas. Diri kita yang menjadi emas, kita yang menjadi emas, tetapi bukan menjadi emas benda yang kuning tersebut. Kalau benda emas yang 1 gram misalnya sekarang 2 juta rupiah, itu pasti jauh lebih rendah daripada kita. Tapi kita anggap emas adalah benda yang mulia di antara benda-benda yang lainnya. Emas lebih berharga daripada perak misalnya. Tetapi kita menjadi emas, kita menjadi berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa kita bilang adalah kita menjadi cerminan Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan-bulan ini adalah bulan yang dimana akan cukup membantu kita untuk meraih bagaimana kita bisa menjadi cerminan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan
uh, acara kita dengan membaca doa ziarah yang sebelumnya kita akan lakukan membaca doa izin masuk dalam artian doa terhubung dengan Imam Ridha alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi salawatuka alaihi wa ali wa qad mana'ta an-nasa ayadkhulu illa bi'izni فقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم اللهم إني أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها في حضرتي وأعلموا أن رسولك وخلفاءك عليهم السلام أحياء إنك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي وأنك هاجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم وإني أستأذنك يا ربي أولا وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا وأستأذن خليفتك الإمام المفروض علي طاعته علي بن موسى الرضا عليهما السلام والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة الثالثة أدخل يا رسول الله أدخل يا حجة الله أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد فأذن يا مولاي في الدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائي فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad wajil farajahum. Bapak Ibu sekalian, itu tadi doa izin masuk kita, doa izin terhubung dengan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk terhubung dengan mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka yang hadir, mereka akan melihat kita. Dari mana kita menziarahi mereka? Dari rumah mana ada orang-orang yang memanggil nama manusia-manusia agung seperti Imam Ridha alaihissalam. Hal ini bukan hanya disaksikan oleh Imam Ridha alaihissalam, tapi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa menyaksikan kita. Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik alam semesta juga sedang menyaksikan bahwa ada keterhubungan antara kita dengan walinya pada saat ini. Baik, kita akan lanjutkan doa ziarah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin.
وأنه سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وسيد خلقك أجمعين، صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك، والدليل على من بعثته برسالتك، وديان الدين بعدلك، وفصل قضائك بين خلقك، والمهيمن على ذلك كله. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجتي وليك وأمي سبطين الحسن والحسين، سيد شباب أهل الجنة، الطهرة الطاهرة المطهرة التقية النقية الردية الزكية، سيدة نساء أهل الجنة أجمعين، صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على الحسن والحسين سبطا نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك، والدليلين على من بعثت برسالتك، وديان الدين بعدلك، وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك، والدليل على من بعثت برسالتك، وديان الدين بعدلك، وفصل قضائك بين خلقك، سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفاتك في أرضك باكر علم النبي. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين، الصادق البار. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناتك بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين، صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمري والداعي إلى سبيلي. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي ديني. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المؤدي عن نبيك
وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باكية تعجل بها فرجا وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وأوالي وليهم وأعادي عدوهم، وارزقني بهم خير الدنيا والآخرة، واصرف عني بهم شر الدنيا والآخرة وأهوال يوم القيامة. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليك يا أمون الدين. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيه الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باكر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق الباب. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك، فلا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي. وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله. بأبي أنت وأمي يا مولاي أتيتك زائرا وافدا عائدا مما جنيت على نفسي واحتطبت على ظهري، فكل شافعا إلى الله يوم فقري وفاقتي. ولك عند الله مقام محمود وأنت إنه وجيه. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم، أتولى آخرهم بما توليت به أولهم، وأبرأ من كل وليدة دونهم. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك
وجحدوا بآياتك وسخروا بإمامك وحملوا الناس على أكتاف آل محمد اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن صلى الله عليك يا أبا الحسن صلى الله على روحك وبدانك صبرت وأنت الصادق المصدق قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن اللهم صل على محمد wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bapak Ibu sekalian, kita di ziarah kita. Silahkan Bapak Ibu sekalian, setelah kita membacakan selawat, salam, doa, hajat yang telah diajarkan kepada kita, bagaimana kita berperilaku ketika menghadap mereka. Silahkan sekarang waktunya Bapak Ibu sekalian menyampaikan hajat sesuai dengan bahasa hati kita masing-masing. Tidak lupa Bapak Ibu sekalian, kita doakan semuanya. Kita doakan tetangga-tetangga kita. Kita doakan para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada. Kita doakan guru-guru kita. Kita doakan para pejuang-pejuang dimanapun mereka berada. Entah itu di medan perang keras ataupun di medan perang yang soft, yang lembut. Mereka berjuang untuk untuk mewarnai seluruh yang ada di alam semesta dengan warna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Warna yang penuh dengan kasih, warna yang penuh dengan cinta, warna yang penuh dengan keadilan, warna yang penuh dengan kedamaian. Mereka memperjuangkan itu, bahkan terkadang mereka harus sampai kepada perjuangan hidup dan mati. Bahkan banyak di antara mereka telah syahid. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Doa kita buat seluruh orang-orang yang sakit. Doa kita buat orang-orang yang hari ini dalam keadaan sulit ekonomi. Apalagi saudara-saudara kita yang ada di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat yang
Rumah mereka hari ini juga masih penuh dengan lumpur, atau rumah mereka hilang entah kemana, pekerjaan mereka hilang entah kemana. Kehidupan mereka hanya menunggu apa yang akan diberikan relawan kepada mereka. Hari ini mereka masih banyak, bahkan bukan hanya di antara mereka, tapi di seluruh tempat manapun yang hari ini dalam keadaan sulit, di Gaza, Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka. Doa kita juga buat pimpinan kita Said Ali Khamenei, imam kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperpanjang umur beliau, memberikan kekuatan kepada beliau, kesehatan kepada beliau. Dan terakhir, buat Sohibul Amr wa Zaman, imam yang kita nanti-nantikan, imam pemilik waktu, pemilik alam semesta, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, yang ketika beliau zuhur, maka insya Allah beliau akan menebarkan keadilan di sepanjang negeri, di seluruh titik-titik alam semesta. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita panjatkan doa Allahumma kulli walikal jatimil hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli walik al-hujjati banil hasan salawatuka alaihi wa ala abai في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Kita akan tutup ziarah kita ini dengan selawat Imam Ridha alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa Ridha al-Murtada الإمام التقي النكي وهجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bapak Ibu sekalian, itu tadi ziarah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ziarah kita, mengabulkan seluruh hajat kita, dan memberikan pahala sebesar-besarnya sebagaimana pahala para peziarah Imam Ridha alaihissalam yang hadir di Masyadur Ridha alaihissalam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Uyun Akhbarul Ridha. Kita kemarin sudah selesai hadis 13 bab 7. Sekarang kita masuk hadis ke-12 bab hadis 12 bab 7. Baik, langsung saja. Haddatsana Abi radhiyallahu anhu qala haddatsana Ali bin Ibrahim bin Hashim an Abi anil Rayyan bin Shabib qala sami'tul Ma'mun yaqul ma ziltu ahibbu ahlul bait wa azhiru lirrasyid ba'dahum taqarruban ilaih falamma hajjar rasyid kuntu wa Muhammadil Qasim ma'ahu falamma kana bil Madinah ista'adzana alaihin nasu wa kana akhiru man azina lahu Musa bin Ja'far alaihi salam fadakhala falamma nazara ilaihi ar-rasyid taharraka wa madda basaratu wa unuqahu wa ilaihi hatta dakhala al-bait alladhi kana fi. Jadi ini hampir mirip dengan hadis yang kemarin, ketika
pernyataan Ma'mun Abbasi, bagaimana kecintaan mereka terhadap Ahlul Bait salamullah alaiha. Hadis yang kemarin cukup panjang, tapi ini hadis uh, lebih pendek, dan hadis ini sepertinya adalah penjelasan, bukan penjelasan, tapi diambil dari peristiwa yang kemarin juga, cuman di dalam narasi yang berbeda, dalam riwayat yang berbeda. Nah, dikatakan bahwa diriwayatkan dari ayahku, Syekh Saduk mengambil hadis ini dari ayahnya, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata telah meriwayatkan kepada kami Ali bin Ibrahim bin Hashim dari ayahnya, dari Ar-Rayyan bin Syabib. Ia berkata, aku mendengar Al-Ma'mun berkata, aku senantiasa mencinta Ahlul Bait sallallahu alaihi. Ini adalah pernyataan Ma'mun yang sudah saya katakan bahwa pernyataan ini tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi bisa kita saksikan, bisa kita dibuktikan berdasarkan fakta sejarah yang ada. Bagaimana ketika ia mengangkat imam sebagai putra mahkotanya, walaupun kita bilang itu lebih pada tendensi politik, itu hanya melihat sosok politik, tetapi tidak, itu bukan hanya sebatas nuansa politik di mana Harun Ma'mun ingin mendapatkan kekuasaan yang jauh lebih dengan memanfaatkan para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaiha. Menerima Ahlul Bait sallallahu alaiha dalam politik sebenarnya itu sangat berisiko, dan Ma'mun sendiri juga sebenarnya telah menyaksikan risiko itu yang berpuncak kepada kesyahidan Imam Ar-Ridha alaihissalam. Padahal seandainya dia tidak juga membunuh Imam Ridha alaihissalam, dengan perbedaan usia di antara mereka, maka semestinya Imam Ridha alaihissalam juga lebih dulu wafat, karena Imam Ridha alaihissalam dari sisi usia lebih tua daripada Ma'mun pada saat itu. Dan kita juga bisa menyaksikan bagaimana Ma'mun mengangkat Imam Jawad alaihissalam sebagai menantunya sendiri. Walaupun dia telah membunuh Imam Ridha alaihissalam, bukan karena kebencian terhadap Imam Ridha alaihissalam. Itu tidak lebih dikarenakan penyakit hati, di mana kekuasaan itu menjadikan kita sebagai mandul, seolah-olah kita sudah tidak memiliki saudara, kita tidak memiliki keluarga. Dan seperti itu hukum kekuasaan ketika telah merasuki jiwa seseorang. Kekuasaan itu baik atau buruk, itu bisa kita lihat bagaimana pernyataan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kekuasaan itu sesungguhnya tidak berarti bagi mereka, tetapi ada keharusan yang harus diperoleh dari kekuasaan itu, yaitu menerapkan keadilan. Menerapkan keadilan dari sisi seluruh dimensi, bukan hanya sebatas keadilan di satu titik saja, tidak, tetapi dari seluruh keberagaman dimensi keadilan harus ditetapkan. Dan ketika kita para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi mengatakan bahwa Imam Mahdi ajallallahu taala farajah akan berkuasa, yang kita harapkan dari kekuasaan Imam Mahdi ajallallahu taala farajah adalah penerapan keadilan. Keadilan bagaimana supaya orang-orang yang memiliki kekuasaan itu tidak memiskinkan masyarakat bawah, memiskinkan masyarakat awam, memiskinkan masyarakat orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, atau istilah agamanya adalah tidak membuat orang sebagai mustad'afin, membuat orang-orang lemah. Kalau bahasa gerakan hari ini adalah pemiskinan yang direncanakan, pemiskinan yang diprogramkan. Nah, ini yang sebenarnya dilawan dari
Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Bagaimana hak-hak orang-orang lemah, bahkan orang non-Islam yang tua sekalipun, sebagaimana di dalam riwayat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, ada non-Islam sudah tua, sudah tidak mampu bekerja, maka Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib membagikan Baitul Mal kepada mereka. Jadi Baitul Mal itu bukan hanya diperuntukkan oleh orang-orang lemahnya, orang-orang miskinnya dari orang-orang Islam, tetapi Baitul Mal itu akan diberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu dari yang non-Islam sekalipun, yang di bawah kekuasaan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan itulah yang sebenarnya kita harapkan. Itulah yang sebenarnya sedang kita perjuangkan. Jadi kalau seandainya kita hari ini ingin menegakkan, ingin mengembangkan ajaran Ahlul Bait sallallahu alaihi adalah ajaran yang ajaran Ahlul Bait juga memiliki dimensi yang beragam. Ada fikihnya, ada irfannya, bahkan sampai kepada ilmu politiknya. Jadi ketika kita berbicara Ahlul Bait sallallahu alaihi adalah berbicara yang sifatnya universal, yang semuanya ada. Makanya ketika kita berbicara pada Islam, adakah sesuatu yang tidak dibahas oleh Islam? Bahkan apakah Zoom yang seperti kita lakukan, kita berziarah seperti hari ini adalah ziarah yang tidak dibicarakan oleh Islam. Nah, jadi tidak ada satu poin pun yang tidak dibahas oleh Islam. Termasuk makan, termasuk minum, semua adalah persoalan yang dibahas oleh Islam. Kita boleh makan ini, tidak boleh makan itu, Islam mengaturnya, Islam membahasnya. Inilah yang kita harapkan dari agama kita ini, agama yang mengatur seluruhnya, bahkan sampai persoalan politik, sampai kepada kekuasaan, bahkan sampai kepada bagaimana cara membagi sumber daya alam yang kita miliki di alam semesta ini. Di alam semesta ini ya, bukan hanya sebatas di Indonesia, bukan hanya sebatas di Malaysia, bukan hanya sebatas negara ini, provinsi ini, tidak. Tapi di seluruh alam semesta. Bagaimana kekayaan alam ini bisa dibagi kepada seluruh umat manusia dan dimanfaatkan oleh umat manusia sebaik-baiknya. Ini yang kita harapkan dari kepemimpinan Ahlul Bait sallallahu alaihi, yang insyaallah pada zaman kita akan dipimpin oleh Imam Mahdi ajallallahu taala farajah. Ma'mun sangat mencintai keluarga Ahlul Bait ini. Jadi di sini bahkan dikatakan ketika Ar-Rasyid menunaikan aku senantiasa mencintai Ahlul Bait sallallahu alaihi, namun aku menampakkan kebencian terhadap mereka di hadapan Ar-Rasyid. Dan dia juga sudah mengetahui bahwa ayahnya sendiri ayahnya sendiri juga sangat membenci, dalam artian tidak menginginkan kekuasaan itu jatuh kepada mereka. Tetapi sebagaimana hadis sebelumnya, kita mengetahui bahwa Harun ar-Rasyid juga mengatakan bahwa imam yang hak adalah mereka. Bahkan termasuk di dalam hadis ini juga akan dikatakan bahwa imam hak itu adalah mereka. Dan yang mengatakan itu siapa? Yang mengatakan itu adalah Harun ar-Rasyid sendiri kepada putranya, yaitu Ma'mun. Saat tiba ar-Rasyid menampakkan diri kepadanya. Ketika ar-Rasyid menunaikan ibadah haji dalam sebuah peristiwa, maka saya katakan seperti ini adalah persoalan yang kemarin. Karena sangat berat mereka untuk bisa melakukan perjalanan setiap tahun tentang setiap tahun ke Madinah melaksanakan ibadah haji bersama keluarga-keluarganya. Aku bersama Muhammad dan Al-Qasim ikut bersamanya. Saat ia tiba di Madinah, orang-orang datang meminta izin untuk menemuinya. Dan yang terakhir diizinkan masuk adalah Musa bin Ja'far. Ketika beliau masuk dan Harun ar-Rasyid melihatnya, ia segera bergerak, menegakkan tubuhnya, dalam artian mengarah kepadanya serta memanjangkan pandangannya dan lehernya ke arah beliau. Ini adalah sebuah majaz bahwa perhatian Harun ketika Imam Musa datang,
benar-benar fokus kepadanya, dan Musa Al-Kazim masuk ke ruangan tempat ia berada. Kenapa saya katakan ini adalah peristiwa yang sama? Nanti ketika di sini, falama qaruba jasar Rashid ala rukbatayh wa anaqahu thumma aqbala alaih faqala lahu kaifa anta ya Abul Hasan wa kaifa iyalak wa iyalu abika kaifa antum mahalukum famazala yas'alhu haza wa Abul Hasan yaqulu khair khair. Falamma qama arada Rashid an yanhada fa'aqsama alaihi Abul Hasan fa'aqadahu wa anaqahu wa sallama alaihi wadda'ahu qala al-Ma'mun wa kunta ajra wuldi abi alaih. Ketika Imam Musa alaihissalam sudah mendekat Ar-Rasyid, segera berlutut di atas kedua lututnya lalu memeluk beliau. Setelah itu ia menoleh kepadanya dan berkata, bagaimana keadaanmu wahai Abul Hasan? Bagaimana keluargamu dan keluarga ayahmu? Bagaimana kalian semua? Bagaimana kondisi kalian? Jadi ini pertanyaan ini memang bagi orang Arab seolah memang bahasa basi, tapi inilah bahasa basi etika sama Arab yang sangat mempedulikan kondisi keadaan keluarga. Ia terus-menerus menanyakan hal-hal seperti itu, sementara Abul Hasan alaihissalam menjawab, baik, 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 khair, khair, khair. Ketika imam hendak berdiri dan pergi, jadi ini disingkat kisahnya kan, tidak panjang seperti kisah yang kemarin. Hendak pergi, Ar-Rasyid juga bermaksud bangkit, tapi Abul Hasan bersumpah agar ia tetap duduk. Jadi wahai Harun Ar-Rasyid, jangan berdiri dari tempatmu, kira-kira gitu. Maka Ar-Rasyid pun duduk kembali dan imam memeluknya, memberi salam kepadanya lalu berpamitan. Al-Ma'mun berkata, di antara semua anak ayahku, akulah yang paling berani terhadapnya, yaitu Harun Ar-Rasyid. Dalam arti ingin mempertanyakan, kenapa wahai ayahku, engkau begitu baik kepada orang ini? Tidak ada tidak ada perlakumu yang lebih baik daripada orang-orang yang ada. Bahkan kemarin diberikan hadiah-hadiah pun kepada mereka dan diperlakukan dengan begitu baiknya, tapi tidak ada sikap yang lebih baik yang ditunjukkan oleh Harun Ar-Rasyid kepada seseorang kecuali kepada Imam Musa Kazim alaihissalam. Falamma kharaja Abul Hasan Musa bin Ja'far qultu li abi ya Amiral Mu'minin laqad ra'aituka amilta bihadzal rajul syai'a ma ra'aituk fa'altahu bi ahadin min abna'il muhajirin wa ansari wala bi bani Hashim faman hadzal rajul faqala ya bunai hadza warisu ilmin nabi hadza Musa bin Ja'far bin Muhammad inna aradtal ilma as-sahih fa inda hadza qala al-Ma'mun fahina izin in gharasa fi qalbi mahabbatahum. Ketika Abul Hasan itu Imam Musa bin Ja'far alaihissalam keluar, aku berkata kepada ayahku, wahai Amirul Mukminin. Dia memanggil ayahnya sebagai Khalifah Amirul Mukminin, sungguhnya aku melihat engkau memperlakukan orang ini dengan cara yang belum pernah kulihat. Berarti ini belum pernah pertemuan sebelumnya kan, sama dengan hadis yang kemarin. Kepada keturunan Bani Hashim, siapakah sebenarnya orang ini? Maka ayahku berkata, wahai anakku, dialah pewaris ilmu para nabi. Ia adalah Musa bin Ja'far bin Muhammad alaihissalam. Jika engkau menginginkan ilmu yang benar, maka ada pada orang ini. Al-Ma'mun berkata, sejak saat itulah kecintaan kepada mereka tumbuh dalam hatiku. Luar biasa sekali, dalam artian Harun Ar-Rasyid berkata jujur hal ini kepada anaknya, bahwa siapa yang sebenarnya hak, siapa sebenarnya adalah orang yang layak untuk dipandang. Kita sudah membahas keutamaan Imam Musa Kazim alaihissalam di hadapan Harun Ar-Rasyid dalam hadis-hadis sebelumnya. Bagaimana ketika ia istilahnya berubah pikiran ketika berhadapan dengan Harun Ar-Rasyid, dengan Imam Musa Kazim alaihissalam. Satu hari ia ingin membunuhnya, tapi ketika ia ingin membunuhnya malah ia memberikan hadiah.
Ketika ia memenjarakannya, ia juga ingin membebaskannya. Ketika ketika ia menghukum Imam Musa Kazim alaihissalam, tapi ia juga memperlakukan meminta orang-orang untuk memperlakukan Imam Musa Kazim alaihissalam dengan perlakuan yang sangat baik. Jadi kalau kita ingin lihat bahwa keagungan Harun ar-Rasyid itu benar-benar berbeda ketika kita melihat Harun ar-Rasyid bagaimana berhadapan dengan Imam Musa Kazim alaihissalam, sehingga akhirnya ia mensyahidkan ayahanda Imam Ridha alaihissalam ini dengan sebuah makanan yang diberikan racun, yang sebenarnya adalah dia menyiksa dirinya sendiri. Bahkan bukan hanya sebatas kesyahidan, sakitan yang dirasakan oleh Imam Musa Kazim alaihissalam, tapi memberikan beban dalam jiwa Harun ar-Rasyid yang kalau kita ingin mengatakan lebih jauh bahwa penderitaan itu akan terus ada kepada Harun ar-Rasyid hingga hari kiamat, hari perhitungan kelak nantinya. Nanti di hari itu kita akan menyaksikan bagaimana bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengulang kehidupan ini, bukan hanya sebatas kehidupan kita yang akan seolah-olah kita saksikan ulang, tapi kehidupan seluruh tokoh-tokoh yang ada. Kita akan menyaksikan, memutarkan, Allah Subhanahu wa taala akan memutarkan bagaimana kehidupan ini, bagaimana perlakuan mereka terhadap para Ahlul Bait sallallahu alaiha, bagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti akan menempatkan mereka orang-orang suci ini di sebuah tempat yang sangat agung, di mana semua orang akan melihatnya dari jarak yang jauh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan mereka satu persatu, termasuk Imam Hadi alaihissalam juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang juga akan menyaksikan siapa yang menzalimi mereka, siapa yang menyakiti mereka zaman ke zaman. Siapa yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang menyakiti Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib? Sebentar Bapak sekalian. Nanti Bang ya. Kita akan menyaksikan satu persatu dari mereka. Para imam alaihissalam akan memberikan keadilan buat semua orang yang baik kepadanya ataupun buat orang-orang yang menyakiti mereka. Insya Allah kita sebagai para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi akan senantiasa berdiri menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam cintanya, bukan sebagaimana Ma'mun yang memiliki kecintaan terhadap Ahlul Bait sallallahu alaihi, tapi mereka tidak kuasa menahan diri dari nafsu kekuasaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kekuasaan itu adalah sesuatu yang sebenarnya baik. Tapi kekuasaan itu, kalau tadi saya katakan bagaimana kekuasaan itu menerapkan keadilan, tapi bagaimana kekuasaan itu menjadi cahaya ilahi. Jadi di satu sisi kekuasaan itu untuk memberikan keadilan dalam kehidupan dimensi sosial, tapi kekuasaan di satu sisi bagaimana kekuasaan itu adalah menjadikan warna ilahiyah dalam kehidupan kita. Makanya bagi kita adalah agama Islam, kita tidak pernah diajarkan untuk meninggalkan kekuasaan.
menjauhkan diri dari kekuasaan. Tapi ambil kekuasaan di satu sisi untuk keadilan, bahkan di satu sisi untuk memberikan kekuatan jiwa, kekuatan spiritual kepada kita. Jadi manfaat semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya memiliki nilai-nilai yang baik. Harta baik buat kita semua. Tetapi kalau kita rakus terhadap harta, maka itu akan menjauhkan kita dari kemanusiaan kita. Kita hanya akan menganggap diri kita adalah harta itu sendiri. Diri kita adalah kekuasaan itu sendiri. Sedangkan diri kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaan kita berbuat baik dengannya. Di mana dengan harta kita berbuat baik dengannya, di mana dengan harta kita berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu, di mana dengan harta kita berikan kepada yang berhak untuk menggunakan harta tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, kita selesai hadis ini. Masih ada waktu sedikit 5 menit, tetapi sepertinya sangat tanggung. Bisa kita masuk hadis berikutnya sebenarnya, hadis ke-13. Hadis terakhir kalau tidak salah. Hadis 13 atau hadis 14, hadis terakhir bab 7 ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan, silakan. Tapi kalau tidak ada, saya akan akhiri acara kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar kepada Bapak Ibu sekalian sebagai peziarah Imam Ridho alaihissalam. Semoga ziarah kita diterima dan seluruh hajat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memperkaya ma'rifat kita, terkhusus ma'rifat kita dari kitab Uyun Akhbarur Ridho, kitab yang berkenaan tentang Imam Ridho alaihissalam, dan memberikan dampak positif dalam kehidupan kita, dalam cinta kita kepada Ahlul Bait sallallahu alaihi, dan pada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi wa alihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak. Semua ibu-ibu mohon. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Izinnya saya mohon keluar. Mohon maaf